Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhathu te pembahasan. Al-asyiru kang kaping 10. Iku fi iqrari sahibis syariati ing dalem mertelaken katetepane Kanjeng Nabi kang andhone syariat. Ing dalem mertelaken katetepane Kanjeng Nabi kang andhone syariat. Pembahasan yang ke-10 adalah menjelaskan tentang ikrarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagian hadis itu ada 3. 1 fi'lun nabi, qaulun nabi, ambek ikrarun nabi. Jadi nabi yang dimaksud dengan ikrar itu adalah Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak melakukan, tapi yang melakukan adalah sahabat. Tetapi kemudian Nabi mendiamkan. Nabi tahu, kemudian Nabi mendiamkan. Nah, itu termasuk perkataan atau perbuatannya Nabi sendiri. Jadi dari bagian hadis saja sudah ada sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bid'ah itu belum ada keputusan hukum. Memang bukan hukum kok bid'ah itu. Kalau ditanya hukumnya, maka bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Karena hukum kan ada 5. Maka sekali lagi kalau ditanyakan apa hukum bid'ah, bid'ah ya hukumnya ada 5 itu. Ada yang wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Contoh yang wajib adalah tadwinul Quran. Itu enggak dicontohkan Nabi, tidak dilakukan Nabi, tapi dilakukan oleh di zamannya Sayyidina Umar. Andaikan kok tidak dilakukan pembukuan Al-Quran, ya sampai sekarang enggak akan kita dapatkan. Maka itu termasuk bid'ah sing wajib. Nah, baru kemudian bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram itu apa? Ya sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntutan syariat agama Islam. Misalnya sholat 5 rakaat, sholat duhur, isya, asar 5 rakaat, itu bid'ah jelas haram. Kemudian sholat pakai bahasa selain Arab, pakai bahasa Madura, Jawa, Indonesia, pakai bahasa Cina, pakai bahasa Mandarin, bahasa Inggris misalnya, bid'ah jelas itu bid'ah. Nah, selain yang haram, selain yang wajib, maka kan masih banyak bid'ah yang sunnah, hukumnya sunnah. Ya kaya tahlilan, kaya sholawatan, kaya mauludan, kaya manakiban, itu kan sunnah kan. Kok diharam-haramkan, kok dikafir-kafirkan itu. Makanya bagi yang mengharam-haramkan sesuatu yang enggak haram itu hati-hati. Bagi yang mengkafir-kafirkan orang yang sebenarnya tidak kafir, itu kan imbasnya kembali kepada awake dhewe. Maka hati-hati itu. Saya mohon kepada. Tapi wong niatnya memang enggak genah kok. Kita sampaikan dalil berapapun tentang bid'ah itu, kita sampaikan kebenaran kayak bagaimanapun, mereka tetap dia akan terima. Memang tujuan mereka kan adalah kesro. Maka sebelum kesro, maka mereka tidak akan pernah berhenti. Jadi ingin mengadakan chaos, ingin mengadakan chaos, ingin mengadakan masalah kekisruhan di Indonesia. Maksudnya adalah biar kemudian ada bantuan dari luar negeri, koyoke bantu, tapi padahal sebenarnya adalah justru menghancurkan. Dan itu amat sangat tidak kita inginkan. Semoga Indonesia tetap aman, tetap terjaga dengan baik, ketenangan ibadah tetap kita bisa menjaga, kerukunan toleransi pun juga tetap bisa kita nikmati bersama-sama dalam keseharian, dalam
bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Iqrarun Nabi utawi katetepane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala qaulin ing ngatasi pengucap siji min ahadin saking wong suci iku kakauli kaya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendiamkan, Nabi membiarkan berarti itu pun juga seakan-akan perkataan Nabi sendiri. Iqraruhu utawi katetepane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal fi'li ing atasi penggawean min ahadin saking wong suwiji iku kafi'lihi kaya iku kafili kaya penggaweane Kanjeng Nabi iku kafili kaya penggaweane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li annahu karena teman sedune Kanjeng Nabi iku maksumun wong kang den reksa iku maksumun wong kang den reksane min ayyukirra saking yen to netepaken sapa Kanjeng Nabi saking yen to ngakoni ya iso sapa Kanjeng Nabi ahadan ing wong suwiji ala mungkarin ing atase perkara kang den ingkari. Nabi itu maksum dijaga dari membiarkan orang lain melakukan kemungkaran. Artinya setiap sesuatu yang didengar oleh Nabi, setiap sesuatu yang dilakukan, setiap sesuatu yang dikatakan oleh sahabat, setiap sesuatu yang dilakukan oleh sahabat, Nabi tahu, Nabi mendengar itu, Nabi menerima informasi itu. Kok Nabi mendiamkan? Berarti itu merupakan sebuah kebaikan. Karena Nabi tidak mungkin untuk membiarkan sebuah kemungkaran. Mithalu dalika, contohnya sekarang. Mithalu dalika utawi contoh mangkono iqraruhu utawi contone mangkono iqraruhu iku katetepane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrin ing Abu Bakar mertua beliau karena Sayyidah Fatimah itu putrinya Abu Bakar. Aisyah ya. Aisyah itu putrinya Abu Bakar dinikah oleh Nabi, berarti Abu Bakar adalah mertuanya. Ala qaulihi ing atasi dawuh Abu Bakar. Ala qaulihi ing atasi dawuh Abu Bakar radhiyallahu anhu bi i'ta isal bil qatili kelawan nguwehaken dendone wong kang den pateni liqatilihi maring wong kang mateni qatil. Bi'ya ta'isal bil qatili kelawan nguwehaken dendone wong kang den pateni liqatilihi maring wong kang mateni qatil. Artinya orang yang membunuh itu kan ada denda, ada hukuman berupa uang sekian sesuai dengan kesepakatan dengan keluarga. Nah, uang denda hukuman tersebut itu boleh dikembalikan lagi kepada yang membunuh. Artinya yang membunuh tidak usah bayar itu ya iso. Tidak ada keharusan untuk membayar kalau ada kesepakatan antara pembunuh dengan keluarga yang terbunuh. Nah, itu dawuhe mertua Kanjeng Nabi Abu Bakar. Nabi mendengar itu, Nabi membiarkan, berarti hukumnya adalah sama dengan perkataan Nabi. Artinya lek wis ana kesepakatan antara pembunuh dengan keluarga yang terbunuh untuk tidak usah bayar denda, tidak usah bayar hukuman, itu maka hukumnya boleh. Wa iqraruhu lan katetepane Kanjeng Nabi
sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid ing Khalid bin Walid. Khalid bin al-Walid ing Khalid bin Walid radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anu sing Khalid bin Walid ala aklid dobbi ing atase mangan biawak. Ala aklid dobbi ing atase mangan biawak. Khalid bin Walid makan biawak. Nabi tahu itu, kemudian Nabi membiarkan. Berarti hukum makan biawak hukumnya adalah boleh. Walaupun di kemudian hari banyak pertentangan antar ulama. Orang yang mengatakan yang boleh itu biawak yang kecil. Ada yang mengatakan lagi yang boleh itu adalah biawak Arab. Entah apapun itu. Kemudian Nabi itu mengikrarkan Khalid bin Walid makan biawak. Biawak itu apa sih? Di atas kadal, di bawah komodo. Sampai bilang, oleh orang Jawa bilang itu nyambe. Orang Madura bilang adalah berkai. Berkai. Rawahu Syaikkhani, rawahu ngeriwayatkan hadis apa Syaikkhani. Insyaallah Syaikkhani maksud adalah Bukhari Muslim. Sudah. Wa ma lan utai perkara fu'ila kang den lakoni apa ma au ma utawa perkara qila kang den ucapaken apa ma qila kang den dawuhaken den aturaken apa ma fi gori majlisi ing dalem liyane majlise Kanjeng Nabi fi gori majlisihi ing dalem liyane nggon lenggahe Kanjeng Nabi wa alimalan weruh sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan mafu ila au makila walam yungkir hulan wus ora ingkar sapa Kanjeng Nabi hu ing mafu ila au makila walam yungkir hulan wus ora ingkar sapa Kanjeng Nabi hu ing mafu ila au makila iku fa hukmuhu mongko utai hukume mafu ila au makila iku fa hukmuhu mongko utai hukume mafu ila au makila iku hukmu ma hukume perkara fu ila kang den lakoni apa ma au ma utawa hukume perkara kila kang den aturaken apa ma kila kang den aturaken apa ma fi majlisihi ing dalem nggon lungguhe Kanjeng Nabi fi majlisihi ing dalem nggon lungguhe Kanjeng Nabi. Jadi sesuatu yang dikatakan, sesuatu yang dilakukan di luar area majlis. Majlis itu kumpulan. Di luar area kumpulan ngaji Kanjeng Nabi dan Nabi kemudian mengetahui hal tersebut dan tidak mengingkarinya, maka hukumnya adalah seperti sesuatu yang dilakukan, seperti sesuatu yang diucapkan di majlisnya Nabi. Hukumnya sama dengan sesuatu yang dikatakan dan dilakukan di majlis Kanjeng Nabi. Dan Nabi pasti tahu. Kalau Nabi tahu itu berarti hukumnya adalah legal. Boleh. Kailmihi kaya weruhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam halfa Abi Bakrin ing sumpahe Abu Bakar. Abu Bakar pernah bersumpah radhiyallahu an, sumpah annahu ing teman setuhune Abu Bakar iku layak kulo ora bakal mangan sapa Abu Bakar atau ama ing panganan. Atau ama ing panganan. Kapan itu? Fi waqti ghaidhihi ing dalam waktu serengene Abu Bakar. Ing dalam waktu serengene godhog-godhog. Abu Bakar ternyata ngledek summa akala moko kari-kari mangan sapa Abu Bakar. Moko kari-kari mangan sapa Abu Bakar 5 krana perkara akal ro'a kang yakinaken sapa Abu Bakar
al akla ing mangan ngeyakinaken khairon ingkang luweh bagus. Jadi mertua Kanjeng Nabi Sayyid Abu Bakar pernah bersumpah ketika beliau godop muring-muring, saya tidak akan pernah makan. Tapi ternyata di belakang hari Abu Bakar melanggar sumpah itu. Beliau makan. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa dengan melanggar sumpah itu, dengan makan, ini akan membawa sesuatu yang lebih baik. Sumpah nggak mangan, ya apa coba akibatnya? Rawahu Muslim, ngeriwayatkan hadis sahih Muslim, Imam Muslim. Nah, kesimpulannya fa yustafadu muqaddin ala faidah minhu saking halfa Abi Bakrin, minhu saking halfa Abi Bakrin apa jawazul hinthi wenangi nerajang sumpah, apa jawazul hinthi wenangi nerajang sumpah, bukan hanya wenang, bukan hanya jawaz, bal nadbuhu balik sunnahe al hinthi, bahkan sunnat untuk melanggar sumpah. Ba'dal halfi ing dalem sause sumpah, idza kana ing dalem nalikane ana apa al hinthi iku khairon luweh bagus, iku khairon luweh bagus. Sehingga disimpulkan bahwa boleh melanggar sumpah, bahkan bukan hanya boleh, sunnah melanggar sumpah setelah bersumpah ketika diyakini bahwa melanggar sumpah itu lebih baik daripada meneruskan sumpah. Contoh yang lain adalah misalnya Abi wes diputus sampai pacare misalnya, ngoreng-ngoreng wes kalau misalnya sumpah, akhirnya sumpah, aku nggak akan pernah rabi misalnya, aku nggak akan pernah nikah. Lalu sekarang dibandingkan lebih baik mana antara menikah dengan tidak menikah. Nabi itu sunnah, nikah itu sunnah Nabi. Sedangkan tidak nikah berarti bukan sunnah Nabi. Boleh enggak melanggar sumpah dengan menikah? Boleh, bahkan sunnah. Semoga barokah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.